Idza qatama ahadukum falyaqul Allahumma anis wahsyati fi qabri. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza khatama ahadukum falyaqul." Apabila salah seorang dari kalian telah menghatamkan falyaqul, maka katakanlah Allahumma anis wahsyati fi qabri. Ya Allah, tentramkanlah kesepianku di dalam kubur. Artinya dalam Islam ini bahwa apabila kita menghatamkan Al-Quran, gitu ya, menghatamkan Al-Quran, maka jangan lupa sisipkan doa ya, yang Nabi ajarkan, yaitu Allahumma anis wahsyati fi qabri. Nah, yang dimana kita ketahui pada hadis sebelumnya itu orang menghatamkan Al-Quran, maka di situ hadir juga ribuan para malaikat, bukan satu dua malaikat, tapi ribuan. Ada yang mengatakan 60.000, ada yang mengatakan 70.000. Nah, ini angka tersebut sebenarnya ada yang mengatakan hanya kiasan. Hakikatnya berapa? Dia yang tahu, hanya Allah yang tahu. Saking banyaknya, ya. Maka ketika kita menghafal Al-Quran, maka disitulah kita berbanyak doa. Ada doa kata Al-Quran itu banyak-banyak, ya. Ada doa dari ulama ini sendiri yang udah ini banyak-banyak, tidak sedikit. Kenapa? Karena di situ memang waktu yang dimana doa kita mustajab akan daripada doa yang setiap kita ucapkan. Makanya kalau kita hadir di situ, meskipun kita baca doanya, maka ikut amin, 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 ikut juga di dalam doa tersebut. Makanya kata Nabi, falyaqul, maka ucapkanlah kalimat doa dalam kata Al-Quran, Allahumma anis wahsyati fi qabri, yaitu ya Allah, tetapkanlah dan di dalam kesepianku di dalam kubur. Artinya kita minta nanti ketika kita masuk ke dalam kubur tidak menimbulkan rasa takut, karena kubur itu sendiri. Nah, setelah doa ini insya Allah dikabulkan. Nanti ketika kita masuk dalam kuburan, Allah akan berikan tempat kita di dalam kuburan. Biar apa? Biar kita tidak merasakan ketakutan yang luar biasa, ya, tidak ada merasa keterasingan. Meskipun kita tinggal di istana, contohnya di Papua, tinggal di istana megah mewah, tapi kita sendiri enak tidak? Nggak enak, sendiri kita tinggal, nggak ada dari tempat kita sendiri, gimana? Bukan enak, malah ketakutan jadinya. Rumah gede banget sini. Masa buat tinggal sendiri di sini udah naik kabur dan ya, jadi dalam kubur gitu. Maka minta Allah biar dalam kubur tersebut ya diberikan penuh, ya, biar kita tidak merasakan kesepian, ya, ketakutan dan juga kecemasan dan keterasingan kita berada di dalam kuburan. Meskipun kubur kita nanti itu diberikan kemewahan, diumpama seperti taman surga, ya. Maka insya Allah, ya, karena ini kan kuburan awal manzil bin manzil akhirah, awalnya rumah dari rumahnya di akhirat, gitu. Ya, awalnya tempat dari tempatnya di akhirat. Ya, artinya kalau kuburan kita merasa nyaman, enak, banyak teman, sampai teman amal soleh kita, tadi berkat kita berdoa yang Nabi ajarkan, Allah kirimkan, ya, makhluk-makhluk yang membuat kita nyaman. Nanti tidak akan begitu juga, kita akan ditemani, bahkan dikatakan bidadari siap melayani, ya, belum para pelayan
akan ada di dalam surga. Jadi tidak merasa kesepian, ya. Meskipun kita nanti dibimbingi dengan namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu artinya jangan lupa tuh sisihkan doa yang Nabi ajarkan. Kalau kita menghafalkan Al-Quran, mau sendiri menghafalkannya ataupun beramai-ramai banyak orang, silakan. Kemudian kalau Rasulullah SAW, "Idza kharaja ahadukum ila safarin, falyu'addi ikhwanahu, fa inna Allaha ja'ilun lahu fi du'aihim barakatan." Bersabda Nabi SAW, "Idza kharaja ahadukum," apabila telah keluar salah seorang di antara kalian, ila safarin, ke dalam perjalanan, falyu'addi ikhwanahu, maka hendaklah berpamitan kepada saudaranya. Inna Allaha ja'ilun lahu fi du'aihim barakatan, maka sesungguhnya Allah memberi barokah untuknya di dalam doa-doa mereka. Artinya hadis yang kedua ini, kalau kita melakukan safar berpergian, mau ini safar panjang ataupun perjalanan yang pendek, ya safar yang pendek, ya, maka kita panggil saudara-saudara kita. Ya ini sunnah. Ngapain? Kita minta doanya. Ya, kita minta doa. Ya, saudaranya siapa yang didahului, yaitu kerabatnya yang masih berhubungan dengan ayah, ibu, kakek, nenek, terus tetangga, ya sampai jauh-jauhnya. Ya, maka kita minta doa kepada saudara kita agar kita diberikan keselamatan dan keberkahan di dalam perjalanan tersebut. Karena perjalanan itu kan dikatakan setengahnya aja. Orang melakukan perjalanan itu tidak tidak enak, ya. Yang tadi di rumah bisa tiduran, tiduran. Tapi kalau kita dalam perjalanan gimana? Bisa nggak tidur? Nggak bisa. Apa kalau kita naik motor misalnya, bis ada yang kita tinggal naik doang tapi merasa tidak nyaman, ya pengen buang aja tertahan, pengen ini tertahan. Tuh, artinya situ udah enak. Makanya kita minta akan daripada keselamatan dan keberkahan di dalam perjalanan kita. Dan di dalam perjalanan kemungkinan ada kecelakaan, ada itu, ya. Maka kita doa, pamitan kepada saudara. Makanya tradisi kita di dalam melaksanakan ibadah haji, kita mengadakan walimah safar. Apa tujuannya? Minta didoakan. Nabi itu mengajarkan, ya, akan daripada yang kita lakukan, ya, di dalam kehidupan kita ini. Ya, jadi jangan lupa untuk kita doa. Ya. Dan di sini ada mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi Nabi kalau ada sahabat bepergian seperti mau ke dagang atau ke perang, itu pasti beliau akan membacakan doa, ya, kepada sahabat tersebut, ya, agar di dalam perjalanan tersebut menjadi selamat, ya, sampai tujuannya dan sampai pulang dalam keadaan kondisi sehat walafiat, selamat dan, ya. Makanya Nabi mengatakan doa, Allahumma anta sahibu bisafar wal khalifatu fi ahli, Allahumma inni a'udzubika min wa'sai safar wa kabatin mundir wa su'il musqalabi fil mal wal ahli. Itu doa yang Nabi sering ajarkan kepada sahabat. Artinya Nabi ucapkan tersebut. Ini atau bagaimana doanya dan doanya Nabi ajarkan tadi. Ya, meskipun nanti kita menemukan ada doa-doa lain, tetapi yang masuk di dalam doa yang ajarkan Nabi itu sebentar itu, ya, di dalam doa syafaat itu. Jangan kita
berpergian jauh, apalagi bukan jauh nih, berpergian yang pendek aja yang dekat kita disunahkan berdoa, apalagi yang jauh. Jangan kita berpergian jauh, umur-umur. Ini pulang mana ya? Dan di atas ada 2 hari. Oh, orang pergi kemana? Oh, ke Papua misalnya. Ngapain di sana? Nah, katanya ada bisnis. Waduh, padahal jauh benar itu. Ya, kalau kita hitung jaraknya sama, maka itu mah. Ya, maka kalau seperti itu ya seharusnya kita berdoa sama saudara. Kalau kita memang nggak bisa undang banyak orang, ya undang banyak kerabat-kerabat aja deh. Ya, abang kita, adik kita, kunci kita, cak kita, bibi, papa, udah panggil ke kita, atau kita pamitan ke rumah mereka satu-satu, gitu. Maka insya Allah hari ini perjalanan kita pertama dimudahkan, diberi keselamatan, gitu ya. Itu intinya, ya. Ya, kita jangan menganggap saya pergi biasa, begini biasa, jangan. Karena kita nggak tahu yang namanya musibah, kita nggak tahu. Yang namanya kejadian yang tidak mengenakan kita nggak tahu. Makanya mudah-mudahan dengan dibacakan doa seperti ini, ketika kita kena musibah jadi tertolak musibahnya. Nah, ya. Jadi nggak jadi musibahnya gara-gara didoain oleh banyak orang. Ya. Nah, ini sunnah, ya sunnah. Kemudian, kalau Rasulullah SAW Idza kharaja salah satu fi safari falyu'ammiru ahadahu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja salah satu, apabila telah keluar 3 orang fi safari di dalam perjalanan, falyu'ammiru ahadahu, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang menjadi pemimpin. Ya, jadi kita kalau mau rombongan pergi, 3 ganjil, iya, lebih daripada 3 orang, tunjuk dan pemimpin kita. Ini kita mau ziarah nih, Wali Songo misalnya, ya, nyewa bis, maka di situ harus ada pemimpinnya sana. Ya, kenapa? Karena yang namanya orang banyak, kemudian tidak ada yang tidak ada ketuanya, nanti kalau masing-masing repot dirinya. Ya. Tercepatnya duluan ke makam ini, duluan makam ini, ayo ke apa? Semua jadwal berantakan dirinya. Masing-masing maunya saya mau sini. Tuh. Tapi kalau ketua memutuskan, semuanya seperti saya ya, nah saya ketua di sini. Yang pertama kita dari sini, kedua sini, dia semuanya datang. Dan waktu kita juga nggak begitu lama, misalnya diberi jarak sampai 2 hari, jangan sampai molor nih. Nah, karena ya nyewa bis juga kan gak lama. Kalau ada ketua, bisa ada didengarin dan ditaati, gitu ya. Jadi kalau kita berpergian, ya tunjuk dan salah satu itu. Ya, karena kalau kebiasaan kita memang kalau pergi banyak orang pasti ada ketuanya, yang namanya ketua rombongan. Ya, dalam ibadah haji itu juga ada ketua rombongan. Makanya ada kafil-kafil di situ ketua rombongan. Siapa yang menjadi ketuanya? Ya, disitulah dia yang berhak memutuskan ini mau mana nih. Ya, kita mau jauh ini. Jadi tidak kacau itu pada di dalam perjalanan tersebut. Maka ini sunnah, ya sunnah. Jadi ya, jangan dianggap sepele itu. Jadi dalam perjalanan yang namanya ingin merasa semuanya pemerintah itu berbahaya memang. Ya, jadi nanti ujung-ujungnya tidak sesuai apa yang sudah direncanakan. Makanya tunjuk siapa jadi pemimpinnya. Kalau kita sudah menunjuk seseorang jadi pemimpin, ya resikonya kita harus dengarkan dan taati. Gitu. Jangan kita tunjuk luar, kita bantah dulu, ini, jangan. Ya, jadi kacau lagi dirinya, jadi ribut jadi Nabi memerintahkan kita, ya kalau kita pergi kemana-mana, rombongan ini tujuh salah dari mereka untuk menjadi pemimpin. Ini hukumnya sunnah muakkad, ya sunnah muakkad. Kemudian kalau Rasulullah SAW
idza kharaja ahadukum min al-khala'i falyaqul alhamdulillahilladzi adhaba 'anni ma yudhini wa amsaka 'alayya ma yanfa'uni. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja ahadukum min al-khala'i, apabila telah keluar salah seorang di antara kalian dari kamar kecil, falyaqul, maka katakanlah alhamdulillahilladzi adhaba 'anni ma yudhini. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan dariku apa yang menyakitkan aku, wa amsaka 'alayya ma yanfa'uni, dan telah menahan padaku apa yang berguna bagiku. Ya, artinya kalau kita habis masuk dalam WC, toilet, maka sunnah, ya, masuknya juga sunnah baca doa, keluar dari kamar mandi juga sunnah baca doa, gitu. Masuk ke kamar mandi baca doa, karena doa tersebut ada minta perlindungan dari setan laki-laki dan perempuan. Karena kamar mandi itu tempatnya jin, maka situ kumpul jin. Kalau kita tidak baca doa dulu, maka jin akan melihat daripada orang kita, yang dimana setiap hari orang kita jaga baik-baik. Masuk kamar mandi, baca langsung tuh, tanpa baca doa lagi. Tuh, maka jin melihat ini ada tuh, pulang-pulang kawannya begini. Kalau kita bisa melihat, malu kita dikerumuni itu jin, nggak satu berdua, banyak jinnya. Tapi kalau kita baca doa sebelum masuk kamar mandi, yang tadinya ada jin keluar kabur semua. Ya, kabur. Baru kita baca, buka dan pakaian sesuai dengan keluar kita ngapain. Ya. Nah, begitu juga setelah kita dari kamar mandi baca doa lagi, ya. Tapi baca doanya pas sudah keluar, jangan di dalam. Nah, ini mau di dalam tadi. Ya, dan sini ada kalimat nama Allah, alhamdulillahilladzi adhaba 'anni ma yudhini wa amsaka 'alayya ma yanfa'uni. Artinya Allah telah menghilangkan apa yang menyakitkan dariku. Kita kan kalau kamar mandi itu buang hajat, air kencing. Kalau nggak buang, penyakit bukan? Penyakit. Ketika kita buang, lega rasanya. Yang tadi sakit kita tahan, kita buang, jadi hilang. Begitu juga dengan BAB misalnya, buang air besar. Kalau kita tahan, penyakit itu. Pasti kita buang, enak rasanya. Udah bilang, rasa sakit. Makanya siapa yang bilang semuanya? Allah. Yang membuat kita pengen buang jadi Allah juga bikin. Allah membuat kita ini punya alam-alam namanya dalam tubuh kita. Ini udah kebanyakan nih kantong kemih. Ini air kecil harus dikeluarin nih. Maka ada alam yang kebelet. Nah, itu namanya alam namanya. Masuk kamar mandi, buang air kecil. Coba kalau alam yang kita mandi, bahaya jadi itu. Udah penuh kantong kemih. Yang berdasarkan yang kecil, itu lama-lama jadi apa? Jadi batu. Jadi kecil lagi jadinya. BAB itu juga semuanya. Makanya puji lagi kepada yang diberikan ini semua, yaitu Allah, ya. Jadi semua apapun pujian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga wa amsaka 'alayya ma yanfa'uni, dan telah menahan padaku apa yang berguna bagiku. Artinya ya ada yang berguna buat diri kita, ditahan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dikeluarkan. Nah, artinya yang menyakitkan dikeluarkan, yang masih bermanfaat buat diri kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Kalau kita makan makanan, minuman, itu kan mengandung vitamin, protein. Itu yang ada vitaminnya di dalam tubuh kita. Yang bagian yang sisanya jadi kotoran. Yang tertahan siapa? Allah. Ya, yang menjadikan vitamin berguna buat diri kita siapa? Allah. Makanya puji lagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya jadilah hamba yang pandai bersyukur. Bukan berarti kita akan mendapatkan
habis gajian, alhamdulillah gajian, habis dagang dalam kita habis, alhamdulillah dalam habis. Bukan itu doang tuh nikmat yang Allah berikan. Hal yang perkara yang menyakitkan dalam tubuh kita ketika sudah keluar itu nikmat luar biasa. Buang air kecil, buang air besar, lancar buat kita berjuang, nikmat luar biasa. Makanya puji Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita diberikan tubuh sehat, puji Allah lagi. Ya, akhirnya apa yang masuk dalam diri kita ini, yang tadinya orang yang gak sehat itu bisa jadi ampas semua. Tapi kalau kita sehat, ada yang bagian kita ini terserap di dalam tubuh kita. Sampai semua yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah pandai menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dengan cara memuji Allah. Bukan Nabi menyarankan agar kita membaca doa setelah keluar daripada kamar mandi. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan sebelum alhamdulillah ada baca Dukronaka alhamdulillah. Artinya kami mohon ampun kepadamu segala puji bagimu. Nah, tapi pengarang ini mengambil riwayat langsung kalimat alhamdulillah gitu ya. Meskipun dari kalimat lain ada kalimat tambahan, itu tidak masalah. Itu artinya menunjukkan daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau itu kalau keluar dari kamar mandi selalu memegang perutnya dengan tangannya membaca kalimat ya ilahi min nikmati, ya ilahi min nikmati, ya ada makna ya laha min nikmati. Artinya bantuanku bila dari nikmat. Artinya semua nikmat yang ada di dalam diri kita ini itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia selalu memegang daripada perutnya. Artinya rasa syukur yang terucap di dalam mulutnya. Ya. Tidak pernah lupa daripada siapa yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini sunnah. Itu Islam mengajarkan luar biasa dan perkara yang kapan lagi saja kita diajari agar kita bisa menjadi orang-orang yang hamba-hamba yang ada yang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita jangan agar masuk seperti ini. Ya, padahal ini adalah hal yang luar biasa. Ya. Dari perkara kecil dulu kita bersyukur, maka akan mudah di dalam perkara besar kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sabun pada hukumnya, dan